ini pasti luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, Kak Esrida semangat. Iya dong. Dan semuanya adik-adik juga harus tetap semangat. Ingat semangat hari ini. Semangat luar biasa, Kakak. Iya, puji Tuhan, kita semua bersemangat. Hari ini kita wajib bersukacita loh, karena hari ini kita merayakan hari raya yang besar. Itu hari apa namanya, Kak? Hari Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus. Iya, Roh Kudus telah hadir di dalam hidup kita. Ayo, sebelum kita memulai ibadah, kita mau nyanyi bersama-sama nih. Adik-adik semua berdiri ya. Ikutin gerakan kakaknya. Bila Roh Allah ada di dalamku. Ayo Kak Nadine. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Adik-adik yang di rumah, sebelum kita mulai ibadah kita pada minggu ini, terlebih dahulu kita persiapkan hati dan pikiran, kita berdoa. Bernyanyi. Adik-adik sekolah minggu, kita akan memulai ibadah kita. Persiapkan hati dan pikirannya, persiapkan Alkitabnya juga ya. Tapi sebelum kita memulai ibadah, mari kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 16, Beta Marsikola Minggu. Ayo berdiri semua ya, masih ingat lagunya kan? Semangat ya. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kami masuk perguruan, bergemar mendengar firman kehidupan. Yesus, Kaulah yang berkata bahwasanya Kau serta kami selamanya. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Allah kita pada pagi ini, yaitu diambil dari titah pertama sampai titah ke-10. Demikian bunyinya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit,
atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapak dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titah itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Banyak dosa dan pelanggaran yang kita lakukan selama 1 minggu ini, baik itu pelanggaran kepada orang tua, kepada teman-teman, terlebih di hadapan Tuhan. Untuk itu marilah kita meminta pengampunan dosa di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan membuang dosa-dosa pelanggaran kita sejauh dari timur ke barat. Untuk itu marilah kita mengangkat lagu pujian Sejauh Timur dari Barat. merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita.
Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan pada pagi ini, yaitu diambil dari Yehezkiel 37 ayat 11 sampai 14. Begini bunyinya. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Sama-sama kita mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita akan mengaku iman kita secara bersama-sama. Tapi sebelumnya, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 362, Aku milikmu tuh Yesus Tuhanku. Iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang yang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini, yang cerita Alkitabnya dibawakan oleh siapa, Kak? Kak Esi. Oh, kakak sendiri ternyata. Iya, kakak sendiri ternyata buat cerita Alkitabnya. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab pada minggu hari ini, yuk kita menyanyikan lagu Ku Menang, Ku Menang. Haleluya, haleluya, ku menang.
kita semua. Hari ini kakak bersyukur boleh dapat bertemu kembali dengan adik-adik semuanya. Dan semuanya dalam keadaan baik dan sehat, bukan? Ya, hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Terlebih dahulu, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab minggu ini, kita satukan hati, kita berdoa. Lipat tangan, tutup matanya. Bapa kami yang baik, yang bertahta di dalam kerajaan sorga, sungguh Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, buat setiap berkat yang tercurah di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami atas segala berkat Tuhan, di sini kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, puji-pujian kami Tuhan dapat terima sebagai persembahan yang hidup dan harum di hadapan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Biarlah Tuhan, firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu boleh dapat bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam kehidupan kami. Agar kiranya nantinya firman Tuhan juga yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, selalu Tuhan hadir di dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini, cerita Alkitab kita pada minggu hari ini, itu diambil dari Kisah Para Rasul 2, ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Kita baca bersama-sama ya. Alkitabnya sudah dibuka, namun ada bacaannya di sini. Adik-adik boleh baca ya. Kisah Para Rasul 2, ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring, ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat." Nah, ternyata hari Minggu ini itu adalah hari yang sangat bersuka cita. Itu adalah kita merayakan hari yang besar juga, yaitu kita memperingati hari Pentakosta namanya. Apa itu hari Pentakosta, Kak? Yaitu hari apa? Turunnya Roh Kudus. Adik-adik masih ingat kan? Kok bisa terjadi ya, Kak? Turunnya Roh Kudus. Oke. Sebelumnya Kakak mau nyanyi nih. Ada kakak adik-adik lagu ingat kan? Ku menang di dalam peperangan. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Benar apa lagi? Haleluya, dia hidup. Apa lagi? Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Iya, pertama tadi lagunya apa? Haleluya, dia bangkit. Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati itu pada hari yang keberapa ya setelah dia mati? Pada hari yang ke-3. Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati itu 3 hari setelah dia mati. Kemudian setelah dia bangkit dari antara orang mati, tadi apa? Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Kok dia bisa hidup, Kak? Iya, ingat gak cerita-cerita minggu lalu? Tuhan Yesus setelah bangkit dari antara orang mati, itu Tuhan Yesus hidup lagi bersama-sama dengan murid-muridnya. Ya kan? Hidupnya berapa hari, Kak?
itu Tuhan Yesus hidup bersama-sama dengan murid-muridnya itu selama 40 hari lagi dia. Dia ngapain Kak? Ya, dia bersama-sama dengan murid-muridnya, dia bercerita, kemudian dia menyampaikan pesan-pesan. Dan kenapa Kak menyampaikan pesan-pesan? Karena Tuhan Yesus tahu setelah dia hidup 40 hari bersama-sama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus akan naik kemana? Naik ke sorga. Iya, kemarin kan kita ada memperingati hari apa? Tuhan Yesus naik ke sorga. Iya, Tuhan Yesus naik ke sorga disaksikan siapa? Disaksikan oleh ke-11 murid-muridnya. Ya kan? 11 kan? Ya nggak? 11 nggak? Coba ingat, waktu itu ada cerita Mang Pendeta. Tuhan Yesus setelah mati, ada tinggal 11 orang murid-muridnya. Nanti ada yang menggantikannya, ya kan? Nah, setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, disaksikan oleh murid-muridnya, kemudian apa lagi yang terjadi? 10 hari kemudian, itu apa yang terjadi? Roh Kudus turun. Nah, tapi ada loh ternyata pesan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga. Yuk kita baca di Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Ya, ayatnya yang ke-8. Begini bunyinya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, ternyata Tuhan Yesus itu sudah berpesan bahwa Roh Kuduslah yang akan menemani kita di dalam kehidupan kita. Kalau selama Tuhan Yesus hidup, yang menemani kita itu adalah Tuhan Yesus. Tapi setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus mengatakan apa? Bahwa Roh Kudus akan menemani hidup kita. Nih, adik-adik melihat kan, orang-orang banyak berkumpul, rasul-rasul dipenuhi dengan Roh Kudus, ada tanda-tandanya, ada lidah-lidah api, mereka berkata-kata dengan bahasa lain, orang banyak itu berkumpul. Mereka ngapain sih Kak berkumpul? Nah, ternyata orang Yahudi itu berkumpul, yaitu mereka juga ada perayaan namanya juga Hari Pentakosta. Nah, Hari Pentakosta itu bagi orang Yahudi itu adalah hari raya terbesar kedua, yang merupakan itu adalah hari penuaian panen gandum. Nah, hasil dari panen itu mereka harus mempersembahkannya itu kepada Tuhan. Nah, orang-orang Yahudi itu bingung, orang ini kok aneh ya? Kok bicaranya itu bicara apa ya? Karena satu sama lain itu bahasanya berbeda. Mereka saling tidak mengerti apa yang dikatakan orang itu. Tetapi ternyata biarpun mereka berbahasanya berbeda-beda, itu mereka mengerti apa yang dikatakannya. Nah, kemudian orang Yahudi itu mengatakan, kayaknya mereka itu mabuk deh, katanya seperti itu kan. Nah, nats kita minggu ini itu menceritakan tentang apa tadi? Khotbah Petrus ya. Nah, Petrus di sini mengatakan bahwa rasul-rasul itu tidak mabuk. Nah, kenapa tidak mabuk? Pada ayat ke-17 dikatakan. Yuk, coba kita baca sama-sama tadi juga yuk. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-17. Akan terjadi hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Nah, adik-adik sekolah minggu, di sini kita harus bersuka cita. Karena apa dibilang di sini? Ternyata anak-anak itu adalah anak-anak yang turut ada dalam rencana Allah loh. Ya, kita harus bersuka cita. Sehingga apa adik-adik? Anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan itu haruslah anak-anak yang memiliki Roh Kudus di dalam hati dia, di dalam hati dan pikirannya. Kak, bagaimana Kak bisa Roh Kudus Tuhan hadir dalam hidup kita? Caranya adalah dengan
kita mengundang Roh Kudus, itu wajib hadir di dalam hidup kita. Caranya bagaimana? Nah, seperti khotbah cerita Alkitab minggu lalu, kakak sekolah minggunya, kita harus setiap hari harus berdoa kepada Tuhan, ya, agar Roh Kudus Tuhan itu memimpin langkah hidup kita, sehingga adik-adik sekolah minggu hidupnya itu dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak lagi ada adik-adik sekolah minggu yang malas. Tidak ada lagi adik-adik sekolah minggu yang tidak menuruti kata-kata orang tuanya. Tidak ada lagi adik sekolah minggu yang tiap hari mainnya apa? Main gadget, ya kan? Ma, aku ngerjain tugas kok, Ma. Ini kan lagi buka classroom, Ma. Lagi ngerjain. Mamanya sibuk lagi di dapur. Menjadi anak-anak sekolah minggu yang hidupnya dipimpin Roh Kudus. Jadi adik-adik sekolah minggu haruslah menjadi anak sekolah minggu yang baik. Tidak ada lagi adik-adik sekolah minggu yang tidak menuruti kata-kata orang tua. Tidak ada lagi adik-adik sekolah minggu yang setiap hari, setiap jam, setiap detik itu gadget terus yang dipegang. Ya kan? Mulai dari bangun tidur, buka mata, yang dicari apa? Handphone. Yang dicari apa? Ma, di mana? Ma, udah dicas belum ma HP ku, Ma? Ada nggak yang bicara kayak gitu? Pagi-pagi buka mata, yang ditanya langsung, bateraiku low, Ma. Nanti kan mau ini, mau ada Zoom, Ma. Tapi baterainya low. Oh iya, kata mamanya. Nanti ada Zoom ya. Yang ditanya itu bukan buka mata, harusnya apa? Harusnya kita berdoa agar apa tadi? Roh Kudus Tuhan memimpin hidup kita. Tidak ada lagi yang mengatakan handphone melulu. Tidak ada lagi yang bilang, sudah dikerjakan tugasmu? Sudah, Ma, ini lagi ngerjakan. Yang dikerjakan, lihat handphone. Terus apa lagi? Iya, Ma, lagi nyari nih, Ma. Nggak mau nyari di buku. Tidak mau nyari di buku, tapi yang instan. Buka Google. Arti dari apa misalnya? Pengertian dari kerjasama. Pengertian dari kerjasama. Google mengatakan apa? Kerjasama adalah, langsung dicatat. Tidak mau lagi buka-buka bukunya. Tidak boleh lagi anak sekolah minggu yang seperti itu. Karena tadi apa? Kita sudah mengundang Roh Kudus Tuhan ada dalam hidup kita. Jadi, jika Roh Kudus Tuhan ada dalam hidup kita, adik-adik akan selalu dengan tercurahkan Roh Kudus. Tidak lagi tiap hari bukanya handphone, tidak lagi tiap hari mau tidak menuruti perintah orang tua. Tadi dikatakan apa? Adik-adik sekolah minggu itu adalah anak-anak pilihan Tuhan yang haruslah berkata-kata dengan baik. Apabila Roh Kudus telah hadir dalam hidup kita, maka buah-buah roh itu akan muncul dengan sendirinya dalam hidup kita. Perkataan, perbuatan kita itu akan ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Ada apa lagi? Kasih, sukacita, terus damai sejahtera, kesabaran, apa lagi? Kemurahan, baca. Kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya kan? Nah, adik-adik sekolah minggu kiranya itu boleh dapat menerapkan buah-buah roh itu dalam diri kita. Tidak lagi dikuasai oleh siapa? Oleh iblis. Karena yang penuh ada dalam diri kita itu adalah Roh Kudus. Sehingga dalam perkataan kita, terlebih dalam perkataan ya, dalam perkataan kita itu mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang anak-anak yang bijaksana, tidak lagi melawan kepada orang tua, kepada abang, kepada kakak, kepada siapa lagi? Kepada orang yang lebih tua dari kita. Hendaknya mengeluarkan kata-kata yang penuh dengan Roh Kudus, ya kan? Nah, hendaknya adik-adik sekolah itu mengeluarkan bahasa yang baik, seperti bahasa cinta. Ya, terima kasih adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di dalam kerajaan sorga.
Terima kasih Tuhan, hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Kami telah banyak mendengar Tuhan, kisah perjalanan Tuhan Yesus, mulai dia bangkit dari antara orang mati sampai dengan turunnya Roh Kudus. Kami mau Tuhan, hidup kami penuh dengan Roh Kudus. Kami mau Tuhan, Roh Kuduslah yang selalu menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami percaya kepadamu ya Bapa, bahwa Tuhan akan selalu menemani di setiap langkah hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk kakak-kakak sekolah minggu dan juga adik-adik sekolah minggu. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati setiap apapun aktivitas kami Tuhan sepanjang minggu ini. Yang kami dalam sekolah, biarlah juga Tuhan yang memberkati, memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan ya Tuhan, agar kiranya pelajaran yang boleh kami terima, yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru kami, boleh dapat kami kerjakan ya Tuhan di rumah kami masing-masing. Dan kami juga Tuhan mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk kedua orang tua kami, agar kiranya Tuhan saja yang memberikan kesehatan umur yang panjang untuk orang tua kami ya Bapak. Dan juga Tuhan yang memberkati setiap apapun yang dikerjakan orang tua kami. Tuhan berikan kesabaran yang luar biasa kepada orang tua kami Bapa, di dalam didik kami anak-anaknya ya Tuhan. Saat ini juga Tuhan, tak henti-hentinya kami mohon kepada Tuhan untuk masa pandemik saat ini Tuhan, yang belum selesai ya Tuhan sampai saat ini. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya kepadamu ya Bapa, bahwa Tuhan pasti ada dan selalu mempunyai rancangan yang indah untuk kehidupan kami. Kami percaya kepadamu Tuhan, Tuhan akan melindungi kami dan menjauhkan kami dari segala mara dan bahaya Tuhan. Melindungi kami Tuhan dari segala macam penyakit yang ada saat ini ya Tuhan. Berkati ya Tuhan semua anak-anak-Mu, berkati gereja-Mu ya Tuhan, berkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja-Mu HKBP Jambi 1 ya Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah sepanjang minggu ini Tuhan, kami serahkan kehidupan kami. Apapun Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami mau menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Ya, adik-adik sekolah minggu tadi telah mendengarkan cerita Alkitab kan? Ya, hendaknya adik-adik sekolah minggu semua di dalam kehidupan sehari-hari itu menggunakan bahasa yang baik, perkataan yang baik. Karena apa tadi dalam cerita Alkitab kita? Anak-anak itu adalah anak-anak yang telah dipilih oleh Tuhan Yesus. Telah dipilih oleh Tuhan, maka hendaknya kita mengeluarkan bahasa yang baik, yaitu bahasa cinta. Ayo kita nyanyikan bersama-sama dengan judul lagu Bahasa Cinta. Cinta
memberkati. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin.